Pendekatan sistem ekonomi yang sudah ada. Perhatian masyarakat luas terhadap ekonomi Islam semakin meningkat. Sejak kegagalan sistem ekonomi kapitalis mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara penganut-nganutnya, mereka mengandalkan mekanisme pasar bebas dan menerapkan teori marginal economics dengan mengandalkan rumus-rumus matematika yang dipelopori oleh ekonomi ortodok Walrus dan Jerons. Marginal economics dengan matematikanya sebenarnya merupakan formalisasi yang ketat dari salah satu aspek ilmu ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Keunggulan pendekatan substantif sistem ekonomi Islam. 1. Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah atau injunctions dan tata cara atau ruler yang ditetapkan oleh syariah, yang mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. 2. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Hal itu karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dari peradaban bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. 3. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem kehidupan ekonomi yang adil. Sumber-sumber Islam mengandung koleksi hukum yang sangat luas mengenai berbagai bidang ekonomi seperti hukum Islam tentang pengelolaan tanah, sifat dan ruang lingkup ekonomi Islam. 1. Universalitas dan komprehensif. Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia, yang meliputi semua aspek kehidupan dan meliputi akidah, syariah, akhlak ibadah, dan muamalah. 2. Kebebasan berekonomi. Islam memberikan kebebasan berekonomi selama tidak melanggar rambu-rambu syariah. Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan dinamis. Oleh karena itu, selalu diperlukan pemikiran baru untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Merujuk pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya tentu sangat mudah bermanfaat. Namun, ijtihad di bidang ekonomi tentu diperlukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih tahu urusanmu, duniamu." Prinsip-prinsip ekonomi Islam kepemilikan dalam Islam. 1. Pemilik mutlak dari semua sumber daya adalah Allah. Berbagai jenis sumber daya merupakan pemberian dan titipan Tuhan kepada manusia yang menjadi khalifahnya. Manusia memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam berproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama-sama. 2. Islam menjamin kepemilikan publik yang diwakili oleh negara atas industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air, listrik, dan lain-lain. 3. Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu, yaitu sebagai kapital produk yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila harta yang dimiliki tidak mampu dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka ia dalam jumlah tertentu dan dalam periode